Baiknya terus akunnya mata bismillah surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Absennya ini buku absennya. Aan Sakit. Aan mana? Sakit. Sakit apa? Sakit demam. Oke. Kemudian Ana Fernisa. Kemudian Aprilia Azhara. Asyifa Al-Kafiani. Aufanur Rahma. Zero. Desi. Zero. Desta. Zero. Desma. Zero. Aisyatimi. Zero. Farizatul Nisa. Islamiyati. Nabila Afifah. Nabila Nur Asifah. Nazifatul Fitriyah. Najwa Zahira. Nur Safikan. Nur Zakia. Nur Ramadhani. Oktaviani Putri Purnama. Kemudian Putri Naila Fesa. Sakit apa? Tidak enak badan. Ada keterangannya? Suratnya atau apa? Ada. Kemudian Keiza. Kemudian Rasti. Pulang. Kemana? Pulang. Maksudnya kenapa pulangnya? Ada acara. Berarti ya acara. Kemudian Virginia. Zahira. Sudah hadir. Yang lain hadir ya. Baik ya. Dan saya absen. Yang tadi tidak masuk 3 orang ya. 3 orang yang tidak masuk. Nah, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa jamaah. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu pembahasan kita kali ini adalah tentang mengenal bentuk keragaman. Nah, pertama kita harus pahami dulu ya. Kita harus pahami dulu keragaman masyarakat di Indonesia. Nah, kan kita tahu di Indonesia ini terdiri dari apa? Banyak sekali apa? Suku, bangsa, agama, bahasa, dan lain-lain. Nah, kita sebagai warga negara tentu harus memahami ini ya. Nah, oleh karena itu ya, saya akan sampaikan ya tujuan dari pembelajaran kita ya. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah untuk apa? Memahami berbagai bentuk keragaman ya. Tentu yang pertama adalah untuk kita memahami berbagai keragaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, kita dapat menjelaskan apa saja manfaat dan tantangan dari keragaman sosial budaya di Indonesia. Kan banyak sekali. Jadi manfaatnya apa, tantangannya apa, itu yang nanti akan kita pelajari bersama. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan mampu menjelaskan pentingnya sikap toleransi dan persatuan di tengah keberagaman.
Terlebih lagi kita di kota Singkawang. Kita dikenal dengan apa? Kota yang kaya toleransi, kemudian yang rukun dan lain sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama. Nah, baik, saya akan sampaikan dulu ya pengantar materi kita sebelum kita membahas lebih jauh ya tentang keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu keragaman suku dan etnis. Nah, Indonesia itu memiliki apa? Lebih dari 1.300 suku dan etnis yang tersebar luas di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. 1.000 berapa? 1.300. Nah, tentunya dari semua etnis dan suku ini apa? Memiliki apa? Bahasa, adat istiadat, kemudian kebudayaan yang tentunya apa? Sangat beragam. Nah, hal ini sesuai dengan data ya dari Badan Statistik atau BPS ya. Nah, di tahun 2003 ini data terbaru ya. Nah, bahwasanya suku Jawa merupakan apa yang terbesar di Indonesia. Kemudian diikuti yang kedua oleh suku Sunda, kemudian Batak dan Bugis. Nah, dari keberagaman ini tentu apa? Kita harus apa? Saling apa? Memahami satu dengan yang lain, karena apa? Kita adalah masyarakat yang multikultural, yang mana kita menjunjung apa? Bineka tunggal ika, berbeda tapi tetap satu. Nah, oleh karena itu keberagaman ya, suku di Indonesia ini tidak hanya mencerminkan apa? Kekayaan budaya, tetapi menunjukkan potensi untuk saling memahami dan menjaga persatuan di tengah perbedaan. Nah, kearifan lokal dari masing-masing suku memberi kontribusi berharga dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih dalam kehidupan apa? Berbangsa di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, kemudian yang kedua, nah, keragaman bahasa. Tentu ya, tadi karena etnisnya banyak, karena sukunya banyak, juga bahasanya akan banyak sekali. Itu bahasa-bahasa daerah. Walaupun tentu ya, bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Nah, tetapi di negara kita ini terdapat 718 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat dalam kesehariannya. Nah, kita bisa lihat ya, salah satu contohnya adalah bahasa Jawa, yaitu di mana? Di Jawa Tengah dan kota di mana? Ya. Kemudian bahasa Sunda di Jawa Barat. Selanjutnya ada bahasa Bugis di Sulawesi Selatan. Nah, sini siapa yang orang Jawa? Coba, yang orang Jawa atau yang apa? Bapak atau ibunya orang Jawa, keturunan Jawa. Coba, siapa? Banyak ya kan? Bisa bahasa Jawa? Tidak. Sama ya, saya juga keturunan Jawa, tetapi bahasa Jawanya kurang. Kalau mendengar orang berbicara ya sedikit paham. Tapi kalau untuk kita komunikasi dengan bahasa Jawa saya agak kurang. Kemudian ada orang Sunda di sini. Sunda. Ya, Sunda ya. Kemudian orang Bugis, ada orang Bugis. Orang Bugis. Nah, kalau saya masih darah keturunan Bugis ya. Datuk saya orang Bugis. Datuk. Datuk dari ibu saya. Melayu campur Bugis. Kan? Nah, kemudian dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia ini tentu ada tantangan ya, terutama dalam hal apa? Melestarikan bahasa daerah. Karena tadi banyaknya pengaruh globalisasi, kemudian arus modernisasi dan urbanisasi. Kalau kita lihat ditambah lagi dengan apa? Tadi ya, globalisasi, interaksi ya antara apa? Negara kita dan negara-negara
asing. Nah, banyak sekali apa? Akulturasi budaya. Sehingga apa? Dari interaksi itu sehingga apa? Bahasa yang kita gunakan, bahasa daerah itu banyak sekali ditinggalkan oleh anak-anak muda. Anak-anak muda di daerah itu banyak sekali meninggalkan. Karena sudah paham dengan kecanggihan teknologi, bahasa yang digunakan kebanyakan bahasa apa? Bahasa YouTube, bahasa internet, semua kan? Belajarnya dari situ kebanyakan. Nah, dari keberagaman ini ya tentu harus dipertahankan agar apa? Kontribusi terhadap kekayaan identitas negara kita ini sangat sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat kita. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah pekerjaan yang beragam. Masyarakat kita ya, status sosial dan status ekonominya ini beragam kan? Ini berdasarkan data tahun 2023. Nah, sangat terlihat ya perbedaan tingkat pendapatan, mata pencaharian, dan akses pendidikan. Bisa kita lihat kalau di perkotaan itu biasanya masyarakat kita pekerjaannya adalah apa? Ya, kantoran, pabrik, kemudian apa lagi? Ya, di sektor-sektor jasa dan industri. Dari sektor jasa misalnya ada apa? Jasa antar barang dan lain sebagainya. Ada JNE dan lain sebagainya kan? Yang antar barang dan lain sebagainya. Kemudian di industri ya, industri itu kan banyak sekali kan? Kantoran dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau kita lihat di desa banyak sekali apa? Masyarakat kita yang apa? Bekerja ya, masih ya, bagaimana lokal biasanya kan? Kerjaannya adalah petani, kemudian nelayan, apalagi kalau di desa, kalau di tempat kalian pedagang ya masih ya, masuk. Kemudian yang selanjutnya adalah ada beberapa agama yang dianut oleh masyarakatnya, mana sesuai dengan konstitusi kita berapa agama yang diakui di Indonesia ini? Ada 5, yaitu apa? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain daripada itu juga ada kepercayaan lokal, nah, yang seperti kita lihat di Kalimantan. Di Kalimantan itu ada namanya Kahariangan. Kemudian di Sumatera Utara itu ada namanya Parmalin. Nah, contoh yang lain yang bisa kita lihat adalah umat agama Hindu. Umat agama Hindu di mana itu biasanya banyak? Bali. Merayakan hari Nyepi sebagai apa? Bentuk perenungan. Sementara umat Islam kita ini apa? Ada dua perayaan yang sering apa? Menjadi apa? Hari bersukacitanya umat Islam, yaitu apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itulah perbedaan itu. Harusnya apa? Kita jaga, kita rawat agar apa? Agar masyarakat kita ini semakin apa? Rukun, damai, aman dan terjaga tadinya. Kemudian selanjutnya itu keragaman adat, istiadat dan tradisi. Nah, itu juga ya, setiap daerah di Indonesia ini memiliki adat istiadat yang khas seperti upacara adat, ya, kemudian pakaian, termasuklah tarian. Nah, dari itu semua tentu ada makna tersendiri, ada nilai kehidupan ya yang apa? Dianut oleh masyarakat setempat. Contoh, ya, kita bisa lihat ini ya. Nah, ada namanya apa? Tradisi Tiwak, yaitu apa? Tradisi ritual pemakaman kedua yang dilakukan oleh suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, kemudian di sebelahnya ini kita bisa lihat ada apa? Perayaan Ngaben, yaitu di Bali sebagai apa? Upacara pembakaran. Nah, inilah keberagaman kita. Ini yang harus kita jaga. Kemudian, nah, dari itu semua tadi, nah, sikap yang perlu kita ambil yaitu apa? Sikap
toleransi. Bedakan. Yang pernah sering saya sampaikan, toleransi itu berbeda dengan kolaborasi. Nah, jangan sampai apa? Yang kita anggap toleransi justru apa? Kita apa? Berkolaborasi. Toleransi itu apa? Kita tidak mengganggu apa yang orang yakini dan mereka tidak mengganggu apa yang kita yakini. Itu semua sudah diatur oleh konstitusi kita. Nah, pertuhanan yang nah, kalau kita bisa renungkan makna toleransi ini, kita bisa lihat dalam Quran juga ya. Dalam Quran surat Al-Kafirun. Nah, itulah sebetul-betulnya sikap toleransi. Nah, lakum dinukum waliyadin. Mereka dengan kepercayaan mereka, kita dengan kepercayaan kita. Nah, artinya kita tidak saling mengganggu, kita saling menjaga, merawat persaudaraan ya, di tengah masyarakat yang multikultural, baik itu etnis, budaya, agama, ya, semua adalah apa? Orang Indonesia. Kita adalah masyarakat Indonesia. Jadi, yang keragaman adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga, yang harus dihargai. Toleransi menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat yang beragam. Nah, pemerintah kita sendiri ya telah apa? Melakukan ya berbagai program, membuat program seperti ya salah satunya adalah Gerakan Nasional Revolusi Mental. Hal ini untuk apa? Mendorong masyarakat untuk apa? Menghargai yang namanya perbedaan. Cukup sebagai pengantar materi kita. Selanjutnya saya akan tampilkan tayangan video. Nah, ini silakan kalian ya. Sebelum saya tampilkan video di sini, saya mau dibuat kelompok dulu ya. Dibuat 4 kelompok. Ya, silakan ya, 4 kelompok. Langsung dibagi ya. Sudah, tidak usah pindah jauh-jauh ya, langsung saja ya. Tuh, yang kasih 4 kelompok saja. Segera. Ayo, duduk aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Ya, duduk dirapikan. Ini bisa nih ditambah nih. Kalau sudah semua duduk di tempatnya, ya, perhatikan ya, dengarkan. Ini dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Baik. Nah, instruksi yang saya berikan, nah, jadi tolong didengarkan, dipahami. Saya akan memberikan instruksi untuk kalian. Jadi setelah ini saya akan putarkan sebuah video tentang apa? Keberagaman masyarakat di Indonesia. Tugas kalian apa? Yang pertama, simak baik-baik materi yang tadi. Kemudian tulis, ya, ditulis dalam bentuk esai. Silakan satu kelompok cukup satu saja. Satu kelompok cukup satu. Ya. Jadi kalian berdiskusi ya. Setelah kalian menonton tayangan video yang nanti saya akan tampilkan, kalian apa? Diskusi, tulis dalam bentuk esai apa saja materi yang tadi telah disampaikan. Nah, selanjutnya tugas yang kedua. Kalian analisa atau kalian lihat di lingkungan kalian seperti apa keberagaman yang ada ya. Keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian ditulis. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Kalau bisa, akan putarkan videonya.
bahasa daerah. Meski kaya akan keragaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan sebuah indikator mereka, yang artinya meskipun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Balik-balik kami bertiga di Pop. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia sangat beragam, mulai dari budaya, suku, hingga ciri fisik. Kira-kira anak masyarakat Indonesia beragam? Ada beberapa muncul yakni beragam geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap keberagaman ini. Kondisi itu menjadikan sumber keberagaman kecil dahulu seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Dengan kondisi tersebut menimbulkan perbedaan dalam masyarakat. Artinya satu golongan berbeda memiliki perbedaan antara kedua, pengaruh kebudayaan asli. Keberagaman bisa muncul karena pengaruh budaya asli yang memiliki ciri yang berbeda. Biasanya yang mengkomunikasi Indonesia sehingga menjadi akulturasi yang bermusuh dengan budaya Indonesia. Ketiga, kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi musim kondisi alam seperti pantai, ombak mengakibatkan perbedaan. Selain ketiga faktor tersebut, menurut sejarawan, keberagaman ini disebabkan oleh fenomena migrasi. Tidak ada disatukan dua tahun. Migrasi pertama terjadi sekitar 60 tahun. Manusia Afrika melakukan migrasi ke daerah lain. Salah satunya adalah daerah selatan yang terdiri dari Sudan, antara negara Sudan, Jawa, dan beberapa Asia lainnya. Yang kedua adalah Aceh, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Sabah. Yang kedua adalah Australia. Orang yang melakukan migrasi disebut orang Melanesia. Mereka punya kulit gelap dan berkulit ikat. Cenderung berhenti. Kelompok ini sampai di daerah Sulawesi dan terus melakukan perjalanan hingga daerah Sabah. Di daerah Sabah disebut orang Melanesia menetap. Migrasi kedua terjadi sekitar 35 tahun. Orang yang ada di migrasi kedua ini bukan dilakukan dari orang yang disebut orang Austroasia. Orang Austroasia ini ada yang berasal dari Vietnam dan Yunani. Saat sampai di daerah selatan, mereka mulai menetap daerah selatan. Migrasi ini terjadi
menjunjung semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Sampai di sini informasi dari Bertiga Online. Akan sudah ideologi bisa dilakukan. Oke ya. Sudah disimak tadi videonya. Nah, jadi inti dari video tadi apa? Jangan suka membeda-bedakan keragaman. Justru dengan keberagaman kita ini adalah untuk apa? Menjunjung tinggi persatuan. Nah, negara kita itu dikenal apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi dengan semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya ya di sini ya. Jadi nah, dari tadi tayangan video tadi, kemudian kalian membuat esai singkat tentang keragaman yang ada di Indonesia, terutama yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, di lingkungan sekitar kalian aja pilih satu topik apa? Misalnya ini, topiknya misalnya di tempat saya ya keberagaman apa yang sering kita lihat, tulis ya, masing-masing cukup satu saja. Di Kalimantan Barat ini ya, misalnya yang kalian lihat di suku Melayu misalnya, orang Melayu, Madura, Dayak misalnya kan, Cina, seperti apa ya, yang kalian ketahui saja. Nah, itu ya tugasnya. Kemudian nanti selanjutnya adalah di sampaikan ke depan ya, presentasi ya, satu orang atau dua orang perwakilan dari kelompoknya. Silakan, saya kasih waktu 10 menit kira-kira cukup nggak? Cukup ya, 10 menit. Tidak usah lama-lama. Ya, dibuat tulisan dari pemahaman kalian tadi mengenai video yang ada, kemudian kaitkan dengan apa? Keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita yang kita lihat. Entah itu tadi ya, apa pertama suku, kemudian apa lagi, pekerjaan dan lain sebagainya. Ada dari beberapa poin itu kan. Yang pertama apa tadi? Keragaman etnis dan suku. Yang kedua apa? Pekerjaan, bahasa, agama, kemudian apa? Adat istiadat. Nah, itu bisa dijadikan bahan. Apa tadi? Ya, keberagaman. Tadi apa? Ras suku dan etnis. Bisa jadikan topik satu. Kita lihat yang ada di lingkungan kalian itu apa? Bisa dipilih satu topik ini. Yang kedua tadi adalah bahasa. Yang ketiga pekerjaan. Yang keempat apa tadi? Agama dan kepercayaan. Nah, 4 hal ini ya. Yang kelima tadi satu lagi apa? Yang kelima tadi apa? Adat istiadat dan tradisi. Paham nggak instruksinya? Jadi poin kita tadi adalah tentang apa? Keberagaman. Tentang keberagaman. Nah, bisa kalian ambil dari 5 topik ini. Lihat yang misal suku atau etnis, yang kedua bahasa, kemudian pekerjaan, yang keempat agama atau kepercayaan, yang kelima ada istiadat atau tradisi. Nah, biasanya kan ini yang sering kita jumpai, adat istiadat. Ini sering kita temui di lingkungan kita. Nah, silakan kalian buat esai singkat saja dengan bahasa yang mudah kalian pahami, karena nanti itu yang akan kalian jelaskan di hadapan teman-temannya ya. Setiap kelompok nanti perwakilan 1 atau 2 orang. Silakan. Ya, di
lingkungan kalian, di kampung kalian atau gimana. Tidak hanya di dekat sekolah kita, tetapi bisa di rumah kalian, ya, atau di lingkungan keluarga kalian, di kampung. Ya. Misalnya yang kalian lihat, kalau di kita itu kan biasa ada kebiasaan apa tuh? Magang, apalagi selain itu. Nah, kemudian apa lagi? Muharram, kan? Itu umat Islam. Nah, kalau kalian lihat keberagaman yang lain juga silahkan. Oke, silahkan. Saya kasih waktu ya, 10 sampai 25 menit ya. Ya. Di buku saja, atau boleh ya kita sumbar ya, kita sumbar nanti setelah dipresentasikan diperlukan. Pas ya. Kesulitan? Ya. Ya. Dua menit lagi ya, 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Baik, saya rasa cukup ya. Nah, semua kembali fokusnya ke depan. Ya. Kita akan mulai dulu ya. Dari ini acak apa urut? Urut ya, oke. Dari kelompok 1, silakan ya, siapa yang ke depan ya, dari kelompok 1. Yang lain silakan simak ya apa yang mereka sampaikan mengenai keberagaman yang ada di lingkungan kita ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi dah, tuh, tangan goyang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan keragaman masyarakat yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak terkenal dengan suku Melayu dan ada juga suku lain seperti Madura, Dayak, Bugis, Jawa, dan lain-lain. Agamanya juga beragam, Islam, Tionghoa, dan lain-lain. Bahasa yang biasa digunakan itu adalah bahasa Pontianak, sama persis dengan bahasa Malaysia, juga bahasa lain.
Pekerjaan. Pekerjaan di Pontianak ada yang seperti petani, nelayan, dan ada juga yang seperti perkantoran seperti perusahaan, pabrik, dan lain-lain. Sekianlah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 3. Kelompok 3 ini. Kelompok 3. Ya, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Belum, berarti oke. Belum siap, berarti kelompok 4. Kelompok 4 dulu. Silakan. Ya, kita maksimalkan waktu belajar kita. Ayo, kelompok 3 dari kelompok 4 ya. Silakan. Silakan sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja apa yang ada di lingkunganmu? Di lingkungan ibu punya pekerjaan, perdagangan, pertanian, dan nelayan. Gimana itu? Di Jawa. Oke, di Sambas. Berarti ya, lanjut. Agama yang saya ketahui di kota Singkawang ialah agama Kristen, Konghucu, Hindu, Islam. Terus, Bahasa yang digunakan pada lingkungan kami di Singkawang ialah bahasa Melayu, bahasa Madura, bahasa Dayak. Ada istiadat Muslim dan tradisi. Istiadat Dayak tradisinya naik jangkau, menari, dan ada Aceh tradisinya tari saman. ya? Betul. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok yang terakhir, kelompok 3. Yang tadi dulu. Yuk. Oke, kalau belum kita cukupkan ya. Baik, cukupkan. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, dari semua yang tadi ya memaparkan hasil ya esainya mengenai apa tentang keragaman yang ada di Indonesia. Nah, ada yang tadi membahas tentang bahasa. Nah, berbagai bahasa yang ada. Nah, di sini macam-macam kan sukunya. Nah, kita ini beragam nih, yang Melayu, ada yang Jawa, ada yang Sunda, Madura, bahkan ada yang Cina. Tetapi dari semua bahasa itu, nah kita juga ada yang bisa memahami, mengerti kan, dan bahkan bisa berkomunikasi. Karena apa tadi? Karena itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Nah, kemudian ada juga tadi yang membahas tentang pekerjaan, kondisi yang ada di kotanya. Nah, ada yang bekerja di pedesaan, ada yang bekerja di kota tadi ya, di kotanya sebagai apa tadi? Ada yang kerja kantoran, ada yang kerja nelayan dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi apa? Kelompok 4. Apa tadi yang sampaikan? Tentang ada istiadat, nah, berbagai macam. Contoh tadi ya, di mana? Di Jawa. Di Jawa tadi ya disampaikan kebiasaan yang ada di kota tersebut. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Baik ya, karena tidak ada pertanyaan, kita akan refleksi sedikit ya dengan game tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Kita ini ada 4 kelompok ya. Silakan sekarang untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 nih ya, ada tim 1, ada tim 2, tim 3 dan tim 4. Nah, silakan pilih ya, mau nomor berapa dulu yang kelompok 1? Silakan, boleh siapa? Ya. 7. Oke, nomor 7. Baik. Nah,
Silakan dijawab. Berikut ini yang bukan termasuk contoh rumah adat di Indonesia adalah ya. Betul apa salah? Salah. Salah betul. Salah. Oke. Nah. Salah. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan pilih nomor berapa? 5. Nomor 5. Silakan dijawab. Nah. Alat musik tradisional angklung berasal dari daerah Jawa Barat. Betul atau salah? Betul. Oke, dapat poin 15. Kita akan banyak-banyak poin nih ya. Sekarang kelompok 3. Pilih nomor berapa? 12. Oke. Indonesia disebut sebagai negara yang majemuk karena memiliki banyak suku, budaya, dan agama. Betul apa salah? Betul. Oh. Oke, lihat. Dapat 15 poin. Sekarang kelompok 4. Silakan nomor berapa? 2. Nomor 2. Rumah adat Tongkonan berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Betul apa salah? Salah. Oke, kita kunci jawabannya ya. Salah. Oke ya. Tim 1 0, tim 2 15 poin, tim 3 15 poin, tim 4 juga kosong. Oke, sekarang kembali lagi ke kelompok 1. Belakang ini nomor berapa? 6. Ya. Suku yang berasal dari daerah Jawa Tengah adalah suku Jawa. Betul atau salah? Sekarang lanjut. Nomor 2. Ya, contoh budaya daerah di Indonesia adalah reog Ponorogo, tari pendek, dan tari saman. Betul apa salah? Silakan ayo. Oke, betul. Oke, baik, selanjutnya kelompok 3. 11. Oke. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semboyan Indonesia yang mencerminkan persatuan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yuk. Kelompok 4. Nomor 10. Di Indonesia agama yang diakui secara resmi adalah Oke. Lanjut. Kelompok 1 lagi. Bahasa daerah yang berasal dari Sumatera Barat adalah bahasa Minangkabau. Betul atau salah? Yakin? Kunci? Oke. Lanjut. Kelompok 2. Nomor 4. Betul atau salah? Suku bangsa yang berasal dari kepada suku Dani. Ayo, kunci. Betul apa salah? Yo, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya kelompok 3. Nomor 3. Upacara tahu yang berasal dari Sumatera Barat dilakukan untuk memperingati perang Karbala. Betul apa salah? Ayo silakan kelompok 3. Hah? Kunci jawabannya ya, betul atau salah? Betul. Yakin? Oke, kita kunci. Oke. Selanjutnya kelompok 4. 1. Oke. Lanjut. Sekarang ini nomor 16. berapa ini? 13, 15, 16. Ya dan
Ya, ini 13, 14, 15, 16. Sekarang kelompok berapa? Satu. Oke, silakan nomor berapa? 16. 12, 13, 14, 15, 16. Oke. 16 kan? Betul. Oke, selanjutnya kelompok 2. Sisa 3 nih ya. 13, 14, 15. 15. Oke. Selanjutnya kelompok 3. 14. Bikin? Oke. Sekarang terakhir. Lupa. Nah, betul. Dan ini adalah poin kita ya. Keberagaman yang ada di Indonesia, termasuk itu agama, suku bangsa, agama, bahasa, semua yang ada di Indonesia ini apa? Seharusnya menjadikan kita orang yang bersikap toleransi, menghargai segala perbedaan. Nah, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Nah, perbedaan yang ada, nah ya, dari apa? Kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, keberagaman bahasa, suku, agama, ras, semuanya adalah mengajarkan kita toleransi, bersikap toleransi. Keragaman masyarakat di Indonesia adalah kekayaan yang harus kita lestarikan bersama. Nah, melalui pemahaman dan toleransi, kita dapat hidup harmonis di tengah berbagai berbeda. Inilah kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Baik, ada lagi pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Paham semua apa yang dibahas hari ini? Insyaallah ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, silakan ditutup. Disiapkan. Motifna judul takuna Menetati Gunagala Semarang Kaparatul Majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.